Yassin Limpo meminta KPK untuk menunda agenda permintaan keterangan dirinya sampai 27 Juni. Namun ternyata KPK tetap menjadwalkan agenda itu lebih cepat 1 pekan, yakni hari ini. Menepis spekulasi politis, KPK pun berharap Syahrul untuk kooperatif. Penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian terus berjalan. Tak ingin waktu terbuang, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sudah 2 kali tak menghadiri undangan permintaan keterangan. Pemanggilan kedua 16 Juni lalu, Syahrul tak hadir karena ada acara dinas kenegaraan di luar negeri. Kepada Kompas TV, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengonfirmasi lewat pesan WhatsApp. Yang bersangkutan memberitahu KPK bahwa yang bersangkutan terjadwal kegiatan ke India dan meminta agar pemeriksaan ditunda ke tanggal 27 Juni 2023. Namun, KPK memutuskan lebih cepat memanggil kembali Syahrul untuk dimintai keterangan pada 19 Juni 2023. Pasalnya, keterangan menteri dari Partai Nasdem itu dibutuhkan untuk menentukan status penyelidikan kasus dugaan korupsi di kementeriannya. Setiap warga negara yang dipanggil diminta keterangan sebagai saksi itu pasti ada kriteria dan syarat yang harus dipenuhi. 1, dia mendengar, mengetahui, mengalami, bahkan melihat sendiri suatu kejadian. Disitulah kedudukan sebagai saksi. Karena itu kita minta keterangan tentang sejauh mana pemahamannya. Kita lihat ya, yang jelas setiap warga negara wajib hukumnya memenuhi panggilan secara sah. Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk kooperatif dalam menjalani proses penyelidikan. Sebaliknya, KPK juga diminta transparan dalam menyampaikan bukti ke publik. Agar yang bersangkutan bisa kooperatif datang menghadiri panggilan KPK untuk menjelaskan lebih lanjut apa argumentasi dari Pak Menteri Pertanian berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki oleh KPK. Lewat keterangan tertulis, Mentan Syahrul Yassin Limpo angkat bicara jika pemanggilan dirinya dalam kasus ini dikaitkan dengan politik. Ia juga berjanji akan memenuhi panggilan KPK. Syahrul Yassin Limpo bilang, "Saya juga menyimak sejumlah pihak mengaitkan proses hukum ini dengan aspek politik. Sekalipun banyak pendapat seperti itu, dengan kerendahan hati sebagai warga negara biasa, saya akan menjalani seluruh aral rintang ini. Mari kita hormati proses yang berjalan di KPK dan tidak mengambil kesimpulan yang mendahului proses hukum dan informasi resmi dari KPK." Meski lagi-lagi muncul kasus dugaan korupsi yang melibatkan politisi, Ketua KPK Firly Bahuri lagi-lagi menegaskan bahwa lembaga anti rasuah ini bebas dari pengaruh politik. KPK itu adalah lembaga negara dan bereksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak terpengaruh dengan kekuasaan apapun. Dengan kekuasaan dia terpengaruh, apalagi isu dan opini. Karena dia bekerja profesional. Karena batas-batas profesional itu, maka dia harus bertanggungjawabkan. Jadi apa yang dalam KPK, apa yang terjadi KPK itu sepenuhnya adalah proses hukum. Tidak ada proses lain. Berawal dari laporan masyarakat, isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian berembus kencang hingga menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Presiden pun kembali mengingatkan para menterinya untuk berhati-hati mengelola uang negara. Bolak-balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Yang bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun. Memang hingga saat ini KPK belum merinci apa kasus korupsi yang terjadi dalam institusi yang dipimpin Syahrul, sekaligus belum menetapkan satupun tersangka. KPK juga masih mengumpulkan bahan dan telah meminta keterangan puluhan orang. Presiden pun menyerahkan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini ke KPK. Sebelumnya, sesama menteri dari Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus korupsi proyek BTS 4G yang diusut Kejaksaan Agung. Tim Liputan,
Kompas TV. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru pemanggilan ulang Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di gedung KPK. Renata, apakah Mentan Syahrul Yassin Limpo saat ini sudah hadir di KPK? Iya, Juno, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ternyata pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini dilaksanakan di gedung lama KPK di Jalan HR Rasuna Said, yang biasanya memang kalau untuk permintaan keterangan itu diadakan di Gedung Merah Putih KPK. Tetapi informasinya sejak pukul 9.30 pagi tadi, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah berada di gedung lama KPK untuk memberikan keterangan kepada tim penyidik, begitu Juno. Jadi memang bukan di sini tempat saya melaporkan, tapi diadakan di gedung lama. Terkait dengan pemeriksaan ini memang sudah diagendakan sebanyak 3 kali, namun pada pemanggilan ketiga inilah baru Syahrul Yassin Limpo memenuhi panggilan dari KPK setelah sebelumnya pada tanggal 6 Juni dan 16 Juni ia tidak bisa menghadiri ataupun memenuhi panggilan KPK karena pada tanggal 16 Juni kemarin ia harus menghadiri forum G20 di India. Namun pada pernyataannya sebelumnya memang dia baru bisa hadir pada tanggal 29 Juni. Tapi tampaknya KPK ini mengagendakan 1 minggu sebelumnya, yakni 19 Juni, karena lagi-lagi keterangan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini sangat dibutuhkan ya untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kasus dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian. Juno. Ya, Renata, untuk saat ini apakah ada konfirmasi mengapa pemeriksaan dilakukan oleh KPK di gedung lama dan bukan di gedung Merah Putih yang seperti biasanya? Iya, Juno, itu juga memang yang masih kami gali lagi-lagi karena memang biasanya pemeriksaan itu dilakukan di gedung Merah Putih. Kalau untuk sejauh ini memang ada beberapa hal yang sudah dikonfirmasi oleh KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi. Pertama kali yang disebutkan oleh KPK itu adalah pemeriksaan ataupun penyelidikan dari kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2023, tepatnya pada Januari yang lalu. Hingga saat ini KPK sudah memeriksa puluhan pihak, yang diantaranya ada beberapa pihak aparatur sipil negara dan juga pejabat di lingkungan kementerian. Memang kalau dari beberapa informasi yang sudah beredar di beberapa media, ini terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan surat pertanggungjawaban atau SPJ keuangan dan juga dugaan gratifikasi. Tetapi lagi-lagi KPK belum bisa memberikan pernyataan ataupun konfirmasi terkait tindak pidana korupsi apa yang ikut menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini yang masih kita nanti tunggu, apakah nantinya setelah pemeriksaan ada konferensi pers atau tidak. Tetapi yang jelas kalau kita hitung memang sejak 9.30 ini sudah berlangsung beberapa jam. Kita tunggu nantinya konferensi pers apabila pihak KPK akan langsung segera merilis hasilnya. Juno. Kita nantikan bagaimana upaya pemeriksaan dan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang saat ini KPK tengah memeriksa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari Gedung KPK, Jakarta.